Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita setiap waktu. Dimanapun kita berada, mari pada saat ini, sebelum kita memulai aktivitas kita teduh sejenak dan merasakan kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu membimbing, memahami firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah kita berpikir untuk apa kita beribadah, memberi persembahan, berdoa, dan melakukan hal-hal baik sesuai kehendak Tuhan? Apakah semua itu supaya kita dianggap layak di hadapan Tuhan? Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, mengingatkan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Artinya, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena tanpa sadar, kita tetap bisa jatuh dalam dosa dan godaan, bahkan jatuh dalam kesombongan rohani. Merasa diri sudah cukup baik dan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri secara rohani. Karena melalui penderitaan Yesus, Tuhan sendiri mengajarkan kita arti kasih dan kerendahan hati. Saudara yang terkasih, bagi kita saat ini yang sedang lelah, gagal, atau merasa tidak layak, firman ini menjadi kabar baik. Karena Tuhan tidak menunggu kita kuat atau sempurna dulu. Tuhan tidak menilai dari keberhasilan kita, melainkan Tuhan memberi kasih karunia bagi kita. Artinya, saat kita gagal, kita tetap dikasihi. Saat kita jatuh, kita tetap diterima. Saat kita lemah, kita tetap punya pengharapan. Saat kita kecewa, kita dapat mengampuni. Mari tetap setia, walau lemah dan rapuh. Tetaplah berdoa. Walau terasa berat, tetap rendah hati meneladani Yesus. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Roh Kudus memimpin dan memampukan kita. Sehingga ibadah, doa, dan perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Kau berikan pada kami pagi ini dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa semua yang ada di dalam hidup kami semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami.
Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Pada pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, rencana, pekerjaan, dan langkah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bimbing kami dan anugerahkanlah kami hikmat-Mu. Dan juga ya Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkanlah mereka. Di dalam Tuhan, kami yakin dan percaya ada kuasa yang tidak terbatas. Tuhan Yesus, di atas segalanya, biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.